Di dalam suatu kaul dijelaskan menurut Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, itu beliau pernah menjelaskan, yang bagi lil muta'allimi ayatawaddu'a li mu'allimihi wa yata'ajjaba ma'ahu. Seharusnya seorang penuntut ilmu, seharusnya seorang murid ayatawaddu'a, hendaklah dia rendah hati. Rendah hati apa nama lainnya? Tidak sombong. Kepada siapa murid harus berendah hati? Lil mu'allimihi, kepada gurunya. Jadi murid sama guru nggak boleh sombong. Wa yata'addaba ma'hu, dan murid itu harus beradab, harus bertata krama ketika bersama gurunya. Jadi kalau di depan gurunya dia harus beradab, berakhlak. Wa in kana asgharu minhu sinan, walaupun gurunya lebih muda dari usianya. Kita punya guru kita lebih muda dari kita, tetap kita menghormati guru kita. Jangan mentang kita usia lebih tua, guru kita usianya lebih muda, kita ngomong merasa tua. Jadi kita kalau punya guru yang usianya lebih muda daripada kita, ini kita harus tetap beradab. Wa aqalu syahratin, dan juga andai kata guru itu nggak dikenal orang, ya, guru kampungan, nggak masuk TV, ya, nggak suka ceramah kesana kemari, hanya ustadz level kampungan, tetap kita harus beradab kepada guru kita. Banyak orang yang dihormatin guru yang terkenal, yang ceramahnya berelok jadwalnya, yang masuk TV, diagung-agungkan, dibangga-banggakan. Sedangkan guru di kampungnya yang setiap hari dia mengkaji ilmu agama, menggali ilmu dari gurunya, yang mungkin dikenal hanya 1-2 orang dari masyarakat, nggak dihormati. Padahal Syekh An-Nawawi mengajarkan, walaupun guru itu tidak terkenal, wa yata'ajjaba, tetap dia beradab. Wa nasaban, walaupun guru itu punya keturunan orang nggak kaya, orang susah, ya. Jadi gurunya orang susah, miskin, muridnya kaya, gurunya nggak S1, muridnya S1, tetap muridnya harus menghormati gurunya. Ini kalau kita pengen berkah ilmu kita. Wasolahan litawadu'ihi yadrikal ilma, walaupun muridnya lebih soleh, lebih baik daripada gurunya, tetap muridnya menghormati gurunya. Oh, dia punya murid soleh banget, sholatnya rajin, puasanya rajin, gurunya nggak pernah puasa, tetap gurunya harus dihormati. Kenapa begitu? Kata beliau, yudrikal ilma, kalau kita sudah rendah hati depan guru kita,
menghormati guru kita walaupun dia orang miskin, orang yang tidak terkenal. Tetap kalau kita melakukan itu, yudrikal ilma, kita akan dapat ilmu. Paham? Jadi kalau kita pengen dapat ilmu yang berkah, kuncinya sederhana sebenarnya. Kita harus hormat kepada guru kita, baik ketika di depan guru kita maupun di belakang guru kita. Jangan sampai di depan hormat cium tangan bolak-balik, ya. Di belakang gurunya diludahin, ya. Dicuekin. Kalau ketemu di jalan boro-boro assalamualaikum, pura-pura kagak ngeliat. Ada nggak yang gitu? Ada nggak yang gitu? Di sini emang nggak ada, ya. Di sini nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Amin berrobbal. Para jamaah yang berbahagia, saya mengulas suatu cerita yang mungkin kita sering dengar cerita ini, dan insya Allah bisa bermanfaat dalam kisah nyata ini. Ini kisah tentang seorang murid yang durhaka kepada gurunya. Nauzubillah, ya. Jangan sampai kita jadi murid yang durhaka kepada guru kita. Nauzubillah, ya. Itu nauzubillah. Di Yaman itu ada namanya kota Tarim, ya. Di situ ada sebuah pesantren yang diasuh oleh Al-Habib Abdullah Asy-Syatri. Kalian bisa lihat tuh di dalam biografi beliau, siapa beliau. Di pesantren beliau di Rupat itu ada seorang murid yang sangat cerdas, yang kitab kuning udah melotok. Jangankan kitab Safinah, ya, kitab Tuhfah yang berjilid-jilid dia hafal. Kalau ngaji paling depan. Sehingga Asy-Syatri, beliau Al-Habib kenal dengan dia karena pertama dia cerdas, yang kedua kalau ngaji paling depan ngaji. Dan bahkan muridnya ini digadang-gadang oleh seluruh ribuan muridnya suatu hari akan menjadi seorang ulama besar karena dia cerdas. Dia udah mondok kurang lebih 13 tahun dicari. Kenapa ini murid menjadi murid yang cerdas? Dia rajin ngajinya. Nah, suatu hari para jamaah sekalian, murid ini suatu hari dia merasa ilmunya udah banyak, ya, menguasai bermacam-macam kitab kuning. Setan masuk, bangga dengan ilmunya, udah ngaji, berkitab-kitab terciri-ciri. Dia terbuai dengan bisikan setan, rayuan setan, sampai manggil gurunya Al-Habib Abdullah Asy-Syatri. Dia panggil bukan habaib, bukan guru, bukan syekh. Dia panggil apa? Ya Abdullah, wahai Abdullah. Bayangin coba, gurunya dipanggil nama doang, pantas nggak? Pantas nggak? Pantas nggak? Takut banget ngomongnya. Kalau punya guru di sekolah namanya Pak Budi, kalau panggil Budi pantas nggak? Kita punya guru di sekolah namanya Pak Ihsan, dipanggil Ihsan pantas nggak? Kalau punya guru di pengajian Majlis Sijil Qalbi nama Ustaz Rahmat, panggil Rahmat pantas nggak? Maka ini mah pantas nggak? Pantas nggak? Pantas. Jangankan guru, orang yang lebih tua dari kita aja kita panggil abang, kakak, ya. Bahkan misalkan kakaknya orang tua kita panggil paman atau incan, atau adiknya orang tua kita panggil encing misalnya. Itu pun ada gelar tempelan sebelum nama. Apalagi guru,
guru. Nah, murid ini saking merasa hebat ilmunya, dipanggil gurunya Allah. Padahal dia mondok 13 tahun di pondok itu dan terkenal murid yang cerdas. Nah, suatu hari para jamaah sekalian, ketika Al-Habib Allah Asy-Syafii ngajar kayak gini, karena dia biasa di depan, nggak ada, ya. Lalu Al-Habib nanya, wahai murid-muridku, si Fulan kemana? Nggak kelihatan, kok nggak ngaji? Saking sayang tuh guru. Ditanya, si Fulan kemana nggak ngaji? Jadi kalau guru masih nanya, si Fulan kemana nggak ngaji, berarti guru masih sayang kepada murid. Tapi kalau guru udah nggak nanya, hati-hati itu kita jangan bangga. Berarti guru udah nggak sayang. Nanti ada kaul ulama ya. Nah, ketika ditanya ternyata murid diam semua karena mereka nggak tahu. Tapi ada satu murid yang bilang, oh guru, beliau tadi saya dengar pergi keluar pesantren, katanya pengen ngajar di suatu masjid di daerah Mukalla. Ada masjid besar di daerah Mukalla, dia ngajar di kota Mukalla. Disuruh untuk ngajar di masjid setempat di luar daerah kita. Kata Al-Syatri apa? Ya udah biar apa-apa. Pengen guru bisa sabar, muridnya yang lancar, tetap guru sabar. Biarkanlah dia keluar pondok ini. Dirinya, tubuhnya keluar, tapi ilmunya di pondok ini. Singkat cerita pada sekalian, saking sombongnya tuh murid, ketika dia ngajar di masjid itu, baru baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul insa wal jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Dia baru baca ayat itu, pesonanya diam, hilang semua ilmunya. Ilmunya hilang, blank otaknya. Padahal beliau itu sudah hafal kitab-kitab yang tebal-tebal, juga hafal. Seketika ilmunya hilang, lalu dia terdiam, jangan bingung. Nah, di kota Mukalla itu banyak murid Al-Habib Allah Asy-Syatri yang pernah mondok di situ, yang udah menjadi ulama setempat di Mukalla. Ketika si Fulan nunduk dan dia menangis karena ilmunya hilang di depan podium, ulama setempat yang udah cukup tua, dia paham hatinya, ini ada masalah di dalamnya. Di parang itu ditanya, wahai Ustaz Fulan, kenapa kamu menangis? Pasti kamu ada sesuatu. Ya Syekh, saya punya salah guru saya ngajar kemarin nggak izin lagi. Kata ulama setempat, udah kalau begitu kamu minta maaf sama guru kamu, karena kamu sudah berbuat salah ngajar di tempat ini tanpa izin dari guru kamu minta maaf. Tapi si Fulan nggak mau. Saya nggak mau minta maaf guru saya. Sombong nggak? Takabur kan? Akhirnya para jamaah sekalian dinasihati oleh ulama setempat. Kenapa ulama setempat masih datang di pengajian dia? Karena ulama ini merasa dia murid Al-Habib itu guru dia juga nih. Walaupun dia lebih sepuh, dia hadir pengajian yang guru masih muda itu. Karena anggapan ulama setempat ini yang ngajar dan murid gurunya juga. Dia hadir. Ternyata kamu minta maaf, nggak mau minta maaf. Ternyata pada sekalian, karena kesombongan dirinya dengan ilmu yang dia miliki, ngajar keluar tanpa izin gurunya, itu ilmunya hilang, nol ilmunya, dan hidupnya terlunta-lunta jual bakaran Arab. Miskin hidupnya,
sampai matinya pun miskin, nggak mampu beli kain kafan. Nggak usah bilangnya. Jadi kalau ada seorang murid yang belagu-belagu, sombong, ngajak sombong kemari, walaupun dia punya ilmu tanpa izin gurunya, cakep kelihatannya, tapi nggak dapat keberkahan dari gurunya. Padahal gurunya nggak marah. Al-Habib Allah Asy-Syafi'i nggak marah, dibiarkan. Dia hatinya nggak marah, murid ngajak keluar, tuh tetap mendapat apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita mungkin bukan level beliau cerita itu. Kita sebagai hamba yang mungkin ilmu kita nggak seberapa, tapi kita berusaha dari ilmu yang kita miliki, kita punya adab. Kalau zaman sekarang, adab di pengajian, di majlis, di mushola, di masjid, dan bahkan di sekolah. Kita punya guru agama, guru umum, guru olahraga, hormati. Kenapa? Mereka guru kita. Atau contoh yang kalian tahu lah, berapa tahun ini ya? Mungkin kalian yang sering lihat film tahu. Kenal yang namanya artis Iko Uwais, kenal? Seorang artis laga yang dulunya tinggal di Jakarta Timur, di daerah Cawang, Jakarta Timur ya. Itu beliau dulunya dari usia 10 tahun udah belajar silat Betawi, pencak silat Betawi, cingkring macam-macam. Dia belajar silat sampai dia juara di DKI Jakarta, juara 3, sampai juara nasional di bidang demonstrasi dan keunikan silat. Akhirnya menjadi artis laga terkenal Hollywood. Paham? Baca kan? Saya tahun lalu ceritanya. Ternyata ketika dia sukses menjadi artis luar negeri internasional, nggak sombong dia. Tetap dia hargai gurunya, walaupun guru silat. Kenapa? Dia merasa seluruh sendi-sendi otot di tubuhnya, urat sarafnya dibentuk oleh guru silatnya. Itu baru guru silat. Apalagi guru Al-Quran. Ia menyelamatkan diri kita dari dunia sampai